Deddy Corbuzier kembali jadi magma pembicaraan. Sempat jadi buah bibir ketika singgung siswa soal menu makan bergizi gratis atau MBG yang membuatnya dibanjiri kritik publik. Kali ini mentalis berpangkat letkol tituler ini kembali disorot usai dilantik menjadi staf khusus di Kementerian Pertahanan. Bersama sejumlah orang lainnya, Deddy Corbuzier diambil sumpahnya di gedung Kementerian Pertahanan pada Selasa, 11 Februari 2025 kemarin. Lewat sebuah unggahan di Instagram, Deddy Corbuzier ungkap amanah ini sebagai sebuah kehormatan besar. Dan sebagai staf sus di Kementerian Pertahanan, Deddy Corbuzier akan mengemban tugas di bidang komunikasi sosial dan publik. Melihat rekam jejak Deddy Corbuzier yang tenar sebagai pesulap dan mentalis, maka penunjukannya sebagai staf sus di Kementerian Pertahanan seketika menuai pro dan kontra. Ada yang melontarkan nada sumbang, ada yang meragukan, tapi ada juga yang merasa bahwa penunjukan Deddy sudah tepat, terlebih ketika ia mengemban tugas di bidang komunikasi sosial dan publik. Bersediakah saudara-saudara untuk diangkat sumpah menurut agama masing-masing? Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Sebagai sosok yang dikenal luas, juga besarnya pengaruh Deddy sebagai pesohor. Maka tak sulit rasanya bagi sosok satu ini untuk mengemban tugas. Kapasitasnya yang dianggap mumpuni sebagai influencer dan ahli dalam komunikasi publik disebut menjadi alasan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menunjuk Deddy Corbuzier. Beliau sangat bagus, luar biasa. Beliau patriotisme dan cinta tanah air. Kalau di dalam agama, hubun watoni minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Nah, Mas Deddy Corbuzier ini dia cinta tanah air sangat luar biasa. Meski menuai pro dan kontra, sosok Deddy Corbuzier bukanlah wajah baru di lingkup Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 9 Desember 2022 lalu, Deddy menerima pangkat Letnan Kolonel tituler. Sempat menuai kritik termasuk soal gaji yang diterimanya. Deddy Corbuzier sempat beri klarifikasi lewat akun media sosialnya soal gaji atau tunjangan sebagai letkol tituler. Deddy mengaku tidak mengambilnya dan memilih untuk mengembalikan ke negara. Hal ini kita terimalah sebagai warga TNI Angkatan Darat dan pada tituler Letnan Kolonel. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 pemuda, saya guncang dunia. Coba kalau beliau ngomongnya sekarang. Mentok tuh 10 pemuda bikin boy band. Korea Selatan punya tentara di Indonesia. Namanya ARMY pula. Dari pesulap dan mentalis, Deddy Corbuzier kemudian diberi pangkat letkol tituler. Sebuah pangkat kehormatan kepada warga negara
yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI. Dari sana karir Dedi di lingkup pertahanan kian menanjak, hingga sekarang menjabat staf sus Kemhan, bidang komunikasi sosial dan publik. Dan untuk segala kritik, Dedi pernah ungkap pengakuan akan menjawabnya dengan kerja nyata, bukan lewat kata-kata. Satu kehormatan, Ya. adalah sebuah kehormatan, bangga sekali. Cuman bangganya nggak cukup nih kalau nggak punya tanggung jawabnya. Ya. Jadi saya berusaha sedemikian rupa supaya apa yang saya kerjakan bisa dilihat masyarakat. Saya sudah membuat beberapa hal yang kita sebarkan juga. Jadi kalau kemarin pasti ada kritikan-kritikan, saya akan buktikan dengan kerja nyata aja.